Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil bari'il musawwiril khallaq al-mubtadi'i bin ni'ami wa qabla al-istihqaq. Wassalatuhu wassalamuhu ala rasulihil ladzi ba'atsahu liyutimma makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi kiramil mausufina bi kasratil infaq. Humul ladzina yata'ahhaluna bit ta'ati wal wifaq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusani bil jar hatta udhanantu annahu sayurisuhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembahasan hadis. Seperti biasa, nanti tugas yang ada di classroom bisa dicek ya. Jadi materi sudah Ustadz taruh di classroom, nanti coba dicek. Kemudian tugas seperti biasa dihafal hadisnya, kemudian ditulis kembali yang sudah ringkasan dari Ustadz, kemudian diterjemahkan ya. Jangan lupa hafalan hadis yang dari dari yang pertama sampai yang terakhir jangan sampai dilupakan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita dari video ya. Jangan lupa yang belum subscribe videonya Ustadz nanti di subscribe ya, dan juga jangan lupa di like. Kemudian absen ada di komentar. Nanti komentar siapa yang udah absen tulis nama dan kelas ya. Oke, nanti Ustadz anggap absennya di dalam pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-6 ya, berarti ya. Hadis yang ke-6 untuk kitab Madhkuratul Hadis, yaitu tentang hakul jar ya, yaitu tentang hak-hak tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar ini ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ini anhuma ini berarti dua orang ya. Anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurisuhu. Di sini An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anhuma berarti kan dua orang. Siapa sih satunya? Nah, jadi Ibnu Umar dan juga Umar. Jadi namanya aslinya Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Khalifah Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Nah, biasanya Abdullah ini memakai nama Ibnu Umar karena untuk memberitahukan bahwasanya dia anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar ini termasuk ulama hadis ya. Jadi termasuk ahli hadis, sama yang kemarin seperti Sa'id Al-Khudri, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abu Hafiz dan yang lain-lainnya. Nah, Ibnu Umar, sedikit sejarah dari Ibnu Umar ini. Beliau adalah anak dari Umar bin Khattab ketika zaman konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu. Ibnu Umar tidak mendukung salah satunya ya. Jadi ada konflik waktu Khalifah Ali berkonflik dengan Muawiyah, kan ada dua kubu, yang satu ikut Muawiyah, kemudian yang satu ikut Ali. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya sampai di kekhalifahan Muawiyah atau Umayyah. Itu Ibnu Umar pernah ditawari untuk menjadi gubernur atau menjadi hakim, tapi dia tidak mau. Jadi Ibnu Umar ini orang yang gak mau dengan jabatan. Akhirnya beliau uzlah menyendiri untuk caranya untuk menghindarkan dari perpolitikan pada waktu zaman kekhalifahan.
dan kemudian sampai akhir hayatnya beliau mengabdikan dirinya untuk ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang hadis. Oke, kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar. Mazala, turun siapa yang turun? Jibril. Nah, Jibril turun, kemudian apa? Yusini bil jar, mewasiatkan ni kepadaku. Berarti yang diwasiatkan Nabi Muhammad bil jar, mewasiatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Hatta zonantu, sehingga saya mengira, annahu, bahwasanya apa? Hunya jar, tetanggaku itu sayurisuhu, akan mewarisi apa-apa yang saya punyai. Jadi Jibril itu berwasiat, ya Allah pasti yang menyuruh Jibril, wasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk tidak boleh suudon kepada tetangga. Sampai-sampai wasiatnya ini memberikan prasangka kepada Nabi, bahwasanya seakan-akan itu tetangganya ini akan mewarisi apa yang saya punya. Jadi orang yang mendapat warisan kan biasanya orang yang paling dekat ya, anak, kemudian cucu, pokoknya ahli waris seperti itu. Nah, ini berarti wasiatnya ini benar-benar penting untuk menjaga kebaikan dengan tetangga. Ya, tetangga itu apa sih? Tetangga itu yang di samping rumah kita tetangga, mau dia muslim, mau dia kafir, fasik dan sebagainya, itu tetangga. Kita wajib saling toleransi, kemudian bersikap baik kepada tetangga itu. Kalau di sini itu adalah tetangga itu orang yang, ya, pengertian tetangga itu apa? Di sini ada al-jiwar arba'una daron min kulli janib. Jadi tetangga itu sampai 40 rumah. Jadi seumpama di rumah punya tetangga satu komplek gitu ya, 10 orang ke kanan, 10 orang ke kiri, seberang 10 orang, samping 10 orang, itu tetangga. Kalau ke 41-nya berarti nggak tetangga, Ustaz. Ya, tetap apa ya? Ya, itu perkiraan saja. Maksudnya perkiraan dalam rangka radius berapa meter itu masih tetangga kita, tetangga dekat ya berarti. Ya. Jadi tetangga itu radius 40 rumah. 40 rumah bisa jadi 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan, ke belakang, itu masih radius. Ya kalau sekarang buat gampangnya itu 1 LT lah. 1 LT kan biasanya ada berapa kakak itu, sekitar berapa rumah lah, 100, enggak sampai 100 rumah ya, 1 LT itu. Kemudian ada hak-hak tetangga tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tidak baik dengan tetangganya. Contoh, seumpama kita punya tetangga, kita seumpama masak sayur, kemudian masak kebuli atau apa, itu Rasulullah menganjurkan kalau kita masak sayur, kuahnya dibanyakin. Buat apa? Biar nanti bisa dibagi ke tetangga. Kalau kita masak dibanyakin sedikit lah, biar nanti tetangga bisa ikut menikmati, sampai seperti itu. Kenapa? Kan biasanya kalau kita masak kan baunya sampai ke tetangga, oh enak nih baunya, lagi masak apa, dia kan pasti mikir seperti itu. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu dibahas oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi kalau masak dikasihkan ke tetangga, dibanyakin lah kuahnya, dikasih apapun kita, kalau sebisa mungkin kita kasih ke tetangga biar sama-sama menikmati. Kenapa? Karena kalau kita di rumah ada apa-apa, orang yang pertama kali tahu siapa lagi kalau bukan tetangga. Maka Nabi Muhammad kan bilang, saudara yang paling dekat adalah tetangga. Itu saudara, dianggap saudara. Kenapa? Karena tadi Jibril mewasiatkan. Kenapa? Nabi Muhammad seakan-akan tuh merasa bahwasanya tetangga itu akan mewarisi semua yang saya punya. Padahal
bukan siapa-siapanya tapi tetangga. Karena apa? Karena tetangga ya setiap hari ketemu, setiap hari kita lihat gitu. Jadi di rumah seumpama kita ada apa-apa, kita kesakitan, pasti siapa lagi kalau bukan tetangga kita. Nggak mungkin kita nelpon dari seumpama orang tua kita ada di mana ya, di Kalimantan gitu atau di Sumatera, kita nelpon kesini sekarang saya lagi sakit, nggak mungkin, pasti tetangga yang memberikan pertolongan. Nah itu ya, jadi sesama tetangga di sini dijelaskan bahwasanya kita harus saling bertoleransi, kemudian saling berhusnudzon, kemudian saling saling menjaga lah. Kalau kata orang Jawa itu tepos liro. Jadi ketika sana punya acara, kita ikut mendukungnya. Seumpama ada tetangga kita jualan, seumpama ya kita jualan makanan atau jualan apa, kita punya toko gitu, kemudian ada tetangga yang meninggal, ya kita itu harus sadar lah, maksudnya harus berempati juga. Oh berarti hari ini ada yang berduka, saya tutup aja tokonya, biar apa, biar nggak mengganggu gitu, maksudnya mengganggu ada orang beli, jadi samping ada orang kena musibah kita masih buka, kan nggak enak. Nah seperti itu ya, jadi harus sama-sama saling menasehati, kemudian saling berbuat baik, kalau rukun kan enak. Nah jadi untuk pembahasan kita tentang hak-hak tetangga tadi ya, jadi kita harus intinya berbuat baik kepada tetangga. Kenapa sampai Jibril bilang, mewasiatkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya tetangga itu orang yang nanti akan diwarisi semuanya. Itu ibrah, bukan seperti itu aslinya, tapi ibrahnya seperti itu. Saking pentingnya berbuat baik atau menjaga tetangga. Sampai ada hadis juga kan yang tadi Ustaz kasih tahu, bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang tidak baik dengan tetangganya. Oke Ustaz, kira cukup sekian pembahasan dari Ustaz. Jangan lupa nanti untuk tugasnya tetap di-upload di Classroom. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang paham bisa langsung japri ke Ustadz. Kurang lebihnya cukup sekian dari Ustadz. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Syukron ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.